Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Fabian Julian Kohar dan dengan 5 teman saya ada Nicholas Sonugracia, Diki Larson, Jesslyn Tan, Jennifer Cecilia, dan Digital Intentaria. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan artikel ilmiah yang telah kami buat yang berjudul Penerapan Teknologi Kecerdasan Buatan pada Perusahaan Akuntan Publik. Dimulai dari abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan teknologi kecerdasan buatan serta dampaknya pada perusahaan akuntan publik. Kolaborasi interdisipliner adalah suatu keharusan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan di bidang AI dalam keuangan perusahaan. Manfaat penelitian ini adalah untuk memperluas wawasan bagi pembaca tentang penerapan serta manfaat AI yang diterapkan pada perusahaan akuntan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan populasinya adalah perusahaan Big Four, serta sampel penelitian yang kami gunakan adalah perusahaan KPMG. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka. Studi pustaka adalah proses untuk melakukan tinjauan umum dari karya literatur yang diterbitkan sebelumnya terkait berbagai macam topik. Dan teknik pengambilan sampel yang kami gunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling sendiri adalah teknik pengumpulan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPMG memanfaatkan AI untuk menganalisis dan mengekstrak informasi dari perjanjian leasing atau investasi. Dapat disimpulkan, penerapan teknologi kecerdasan buatan atau AI dalam perusahaan akuntan publik telah mengubah landscape profesi akuntansi secara signifikan seperti yang terlihat dari kolaborasi antara KPMG dan Watson. Kata kunci dari artikel ini yang kami buat adalah kecerdasan buatan, perusahaan akuntansi publik, KPMG, serta AI. Baik, saya akan membahas tentang latar belakang dengan topik akuntansi. Akuntansi pertama kali didirikan oleh Luca Pacioli pada tahun 1494. Fungsi utamanya adalah untuk mengukur kegiatan ekonomi organisasi dan mengkomunikasikan informasi tersebut kepada pemangku kepentingan terkait seperti manajer perusahaan, kreditur, konsumen, dan regulator. Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh BBC, akuntan menempati peringkat ke-21 dari total 366 pekerjaan yang kemungkinan akan dihilangkan karena pengenalan kecerdasan buatan AI dengan tingkat eliminasi sebesar 96% menurut Stan Sheva pada tahun 2019. Namun, menurut Mulyadi pada tahun 2010, sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa SIA adalah sebuah organisasi untuk merangkum semua transaksi perusahaan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan perusahaan untuk mengawasi aktivitas akuntansi perusahaan. Namun, tujuan penelitian ada dua. Yang pertama, bagaimana penerapan teknologi kecerdasan buatan pada perusahaan akuntan publik. Namun yang kedua, bagaimana dampak dari penerapan teknologi kecerdasan buatan pada perusahaan akuntan publik. Lanjut ke manfaat penelitian. Manfaat penelitian dari topik penerapan teknologi kecerdasan buatan pada perusahaan akuntan publik adalah memperluas wawasan bagi pembaca tentang penerapan serta manfaat artificial intelligence yang diterapkan pada perusahaan akuntan publik. Kajian teori. Kecerdasan buatan merupakan kawasan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas, menurut Simon pada tahun 1987. Teknologi AI digunakan dalam berbagai bidang termasuk kedokteran, keuangan, transportasi, manufaktur, layanan pelanggan, dan sebagainya. Meskipun memberikan banyak manfaat, pengembangan dan penerapan AI juga menimbulkan pertanyaan etis dan perlu dikelola dengan bijak untuk memastikan dampak positif ya bagi masyarakat. Perusahaan akuntan publik merupakan sebuah perusahaan jasa profesional yang menyediakan berbagai layanan akuntansi, audit,
pajak, dan konsultasi terhadap individu, bisnis, organisasi nirlaba, dan lembaga pemerintah. Perusahaan akuntan publik biasanya mempekerjakan akuntan publik bersertifikat CPA yang terlatih untuk menyediakan berbagai layanan keuangan kepada klien. Namun, pertama, saya akan membahas tentang audit. Audit mempunyai peran yang penting dalam perusahaan yang bertugas untuk memastikan bahwa laporan perusahaan dapat disajikan dengan benar dan sesuai. Lalu, konsultasi keuangan mempunyai tugas untuk memberikan sebuah saran ketika terjadi permasalahan keuangan, perpajakan, dan strategi bisnis lainnya. Dan yang terakhir, perbajakan mempunyai tugas yang berbeda dengan lainnya, yaitu menyusun dan menyampaikan laporan pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku hingga saat ini. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, jadi pada poin selanjutnya saya akan membahas tentang hasil penelitian. Pada hasil penelitian yang pertama, merupakan penerapan teknologi kecerdasan buatan pada perusahaan akuntan publik. Yang pertama, KPMG mengembangkan portofolio AI yang disebut KPMG Ignite. KPMG Ignite adalah platform AI yang komprehensif dan menawarkan berbagai fitur, termasuk alat AI, integrator AI, panduan untuk perusahaan klien, pengujian dan pengembangan prototipe, serta inovasi pada aplikasi AI yang sudah tersedia. KPMG juga memanfaatkan AI untuk menganalisis dan mengekstrak informasi dari perjanjian leasing atau investasi. KPMG juga telah menerapkan teknologi AI dalam beberapa proses bisnis. Di antaranya yang pertama, ada mesin analisis pusat panggilan. Mesin ini dirancang berbagai model guna meramalkan peristiwa di masa depan, termasuk mengubah panggilan pelanggan menjadi teks tak berstruktur. Teks tersebut lalu disederhanakan untuk mengenali kata kunci, sentimen pelanggan, serta meramalkan tren di masa yang mendatang. Lalu yang kedua, ada alat prediksi peristiwa anomali AI. Dengan sistem AI yang ada, dapat digunakan untuk mengembangkan model yang berguna dalam meramalkan peristiwa bisnis dan ekonomi di masa depan. Lalu yang ketiga, ada mesin penilai kepatuhan dokumen. Mesin ini memanfaatkan kecerdasan buatan sebagai alat membaca dokumen kontrak, perjanjian sewa, dan investasi, sehingga mampu menghasilkan berbagai informasi yang relevan secara menyeluruh. Kemudian, terdapat dampak dari penerapan teknologi kecerdasan buatan pada perusahaan akuntan publik. Sebelumnya, penerapan teknologi AI dalam bidang akuntansi telah membuat perubahan besar pada perusahaan akuntan, seperti merekayasa ulang prosedur akuntansi, mengurangi kesalahan dan distorsi informasi akuntansi, meningkatkan efisiensi akuntansi, dan mempromosikan transformasi struktur karir akuntansi. Hal yang menggembirakan adalah kini terdapat tingkat standar privasi, keamanan, keselamatan, keadilan, akuntabilitas, dan transparansi yang harus dipatuhi di berbagai industri dan sektor. Namun, ketika teknologi AI baru dikembangkan dan diperkenalkan kepada masyarakat, peraturan lebih lanjut harus dibuat dan diberlakukan. Di era digital saat ini, teknologi AI sedang menjadi tren. Penggunaan teknologi AI tidak hanya memiliki dampak positif saja, melainkan dampak negatif juga terhadap masyarakat. Dampak positifnya yaitu efisien dalam berbagai sektor seperti perbankan dan kesehatan, serta membantu mengurangi biaya dan waktu, misalnya dalam pengembangan obat. Sedangkan dampak negatifnya adalah pengangguran dan penyalahgunaan teknologi AI untuk memanipulasi informasi yang sangat merugikan masyarakat. Nah, di masa depan, tentunya kemajuan sistem AI ini akan membuat teknologi ini semakin menyebar dan kemungkinan besar akan berdampak pada kesejahteraan dan kehidupan masyarakat dalam banyak hal. Para pendukung etika berharap bahwa prinsip-prinsip yang menekankan kepentingan publik akan terus memainkan peran penting. Nah, tentunya dari semua dampak penerapan teknologi AI itu pasti ada solusinya. Diperlukan regulasi dan etika yang dapat memastikan
memastikan teknologi AI digunakan secara tepat tanpa merugikan masyarakat. Masyarakat harus memperhatikan aspek keamanan dan privasi dalam teknologi AI dengan cara memperkuat keterampilan untuk menghadapi perubahan dan tantangan di masa depan. Dengan memperkuat kemampuan dalam beradaptasi serta memperkuat literasi digital juga membuat masyarakat lebih memahami terkait penggunaan teknologi AI. Jadi, kesimpulan dari karya ilmiah kita yaitu penerapan teknologi kecerdasan buatan atau bisa disebut AI dalam perusahaan akuntan publik seperti yang terlihat dari kolaborasi antara KPMG dan Watson telah mengubah lanskap profesi akuntansi secara signifikan. Dalam konteks ini, proses audit otomatis dan identifikasi risiko perusahaan secara lebih cepat merupakan dampak positif yang mencolok. Namun, di tengah manfaat besar yang diberikan oleh AI, perlu diberikan perhatian serius terhadap aspek regulasi dan etika. Penting untuk memastikan bahwa pengembangan dan penerapan teknologi AI mematuhi standar privasi, keamanan, keselamatan, keadilan, akuntabilitas, dan transparansi. Meskipun terdapat dampak positif, tantangan seperti keamanan siber dan pelanggaran privasi perlu diatasi. Oleh karena itu, regulasi dan etika harus terus dikembangkan dan diperkuat. Kesimpulannya, sambil menyambut manfaat teknologi AI, penting untuk mengelola risiko dengan bijak dan mengarahkan penggunaan teknologi ini untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Untuk perusahaan akuntan publik, disarankan untuk terus meningkat literasi AI di kalangan staf, menjaga kepatuhan seperti regulasi keamanan data, dan aktif mengikuti perkembangan teknologi AI terkini untuk memperbaiki proses audit. Selanjutnya, terdapat daftar pustaka, yaitu referensi-referensi yang kita gunakan untuk karya ilmiah kita. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika ada salah kata, terima kasih.